Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Ibu Suyati, panggilannya Bu Yati. Ibu mengajar di kelas 5. Ya, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam suasana tahun ajaran baru yang tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Biasanya di tahun ajaran baru ini diawali dengan kalian bisa berkenalan secara langsung. Tetapi mengapa tahun ini kok beda? Karena tahun ini kita kena wabah yang dinamakan dengan wabah virus corona yang dialami oleh seluruh dunia. Ya, untuk awal tahun ajaran baru ini kegiatannya adalah yang untuk 3 hari itu adalah MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak ya, meskipun kita belajar secara daring atau belajar jarak jauh, kita tetap semangat ya, kita tetap semangat meskipun kita tanpa tatap muka. Anak-anakku sekalian, pada kegiatan MPLS kali ini Ibu akan menjelaskan tentang kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Sebelum Ibu menjelaskan tentang kurikulum ya, Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari kurikulum. Anak-anak, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Itu adalah pengertian kurikulum secara umum. Sekali lagi anak-anak ya. Pengertian dari kurikulum secara umum adalah perangkat mata pelajaran pada program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Nah, anak-anak, kurikulum yang berlaku sekarang ini yaitu adalah kurikulum K13. Kurikulum K13 ini adalah pengganti dari kurikulum 2006 atau KTSP ya. Ya, kurikulum satuan tingkat pendidikan. Anak-anak ya, kurikulum K13 di SD kita ya, di SD kita ini sudah berlangsung kurang lebih sudah 3 tahun. Dimulai dengan tahun 2007. Apa sih kurikulum 2013? Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Sekali lagi, kurikulum K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Anak-anakku, dalam kurikulum K13 ini adalah tidak ada ya sekat-sekat antara tiap mata pelajaran. Tiap mata pelajaran berpusat pada satu tema. Jadi dalam ciri kurikulum K13 adalah tiap mata pelajaran terpusat pada satu jaringan tema. Jadi dalam setiap pembelajaran itu tidak ada batas-batasnya antara pelajaran bahasa Indonesia, antara pelajaran PKN, antara pelajaran IPA, antara pelajaran IPS, antara pelajaran SPDB. Anak-anak, dalam kurikulum K13 ini meliputi 4 aspek ya. Jadi dalam kurikulum 13 ini ada 3 aspek yang harus dinilai oleh guru. Jadi dalam kurikulum K13 ini ada 4 aspek yang harus dinilai oleh guru. Ya, yang diantaranya adalah ada aspek sikap.
sikap kita, ya, sikap kita. Sikap kita. Yang kedua adalah aspek perilaku kita. Aspek perilaku kita. Yang ketiga adalah aspek pengetahuan. Yang keempat adalah aspek keterampilan. Jadi secara garis besar kurikulum K13 ini meliputi 4 aspek. Di antaranya ada aspek sikap, ada aspek perilaku, ada aspek pengetahuan, dan ada aspek keterampilan. Itu yang harus kalian kuasai, ya, dan harus dinilai oleh setiap guru dalam setiap pembelajaran. Anak-anakku sekalian, itu adalah bedanya kurikulum K13 dengan kurikulum 2006. Demikianlah ya pengertian dari kurikulum dan kurikulum K13. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib, ya. Tata tertib. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu pengertian dari suatu tata tertib. Tata tertib adalah suatu aturan atau tatanan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Jadi dalam suatu lembaga pendidikan pasti ada tata tertib demi lancarnya proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Di sekolah kita juga sama tata tertibnya. Pada umumnya di sekolah kita itu sama tata tertibnya dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya. Sedangkan secara garis besar tata tertib yang ada di sekolah kita tidak akan Bu Yati bacakan secara seluruhnya, ya, secara garis besar saja. Di antaranya adalah 1, ya, pembelajaran mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kita belajar itu dimulai dengan hari Senin sampai hari Sabtu, 6 hari, ya. Terus anak-anak diwajibkan memakai seragam sekolah secara lengkap. Yang ketiga, anak-anak wajib hadir atau wajib masuk sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, anak-anak tidak boleh meninggalkan jam pelajaran atau jam sekolah tanpa izin dari Bapak Ibu guru. Jadi kalian tidak boleh meninggalkan jam pelajaran efektif sekolah tanpa izin dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah anak-anak harus hormat sopan santun terhadap semua guru dan berteman dengan teman semuanya harus secara rukun, tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkelahi. Selanjutnya harus menjaga nama baik sekolah. Harus menjaga nama baik sekolah. Itu adalah tata tertib yang harus kalian laksanakan sebagai siswa di SD Negeri 76 Gresik. Itu saja anak-anak, ya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan diberi edaran tata tertib yang harus kalian patuhi, yang harus kalian laksanakan sebagai siswa SD Negeri 76. Demikianlah, ya, materi yang dapat Ibu sampaikan, materi MPLS pada pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.